wabarakatuh. Wilujeng patepang deui sareng cenah mulai rahmat. Pada saat itu Prabu Siliwangi terduduk sebelum ajal menjemput. Beliau tilem atau wafat tanggal 17 Oktober 1133. Beliau terduduk memikirkan rakyatnya kelak. Rakyatnya kelak. Wilujeng patepang sareng wargi-wargi sadayana simkuring nyumpun dihapunten bilih aya ucap anu kedal di simkuring anu teu sesuai sareng manhati. Ketika itu seorang satria piningit Prabu Siliwangi diceritakan di dalam Wangsit Siliwangi yang sesungguhnya Wangsit Siliwangi tidak diciptakan oleh Prabu Siliwangi atau oleh kerajaan Sunda Galuh. Akan tetapi Wangsit Siliwangi menjadi makna, menjadi pertanda, menjadi sebuah ramalan yang akan menjadi kenyataan dalam kehidupan sehari-hari. Simkuring ngartikeun tina Wangsit Siliwangi anu kieu artina perjalanan kita hanya sampai di sini hari ini, walaupun kalian semua setia kepada aku, tapi aku tidak boleh membawa kalian dalam masalah ini, membuat kalian susah, ikut merasakan miskin dan lapar. Kalian boleh memilih untuk hidup ke depan nanti, agar besok lusa kalian hidup senang, kaya raya, dan bisa mendirikan lagi Pajajaran. Bukan Pajajaran saat ini, tapi Pajajaran yang baru, yang berdiri oleh perjalanan waktu. Pilih, aku tidak akan melarang. Sebab untukku tidak pantas jadi raja yang rakyatnya lapar dan miskin. Dengarkan, yang ingin tetap ikut denganku, cepat memisahkan diri ke selatan. Yang ingin kembali lagi ke kota yang ditinggalkan, cepat memisahkan diri ke utara. Yang ingin berbakti kepada raja yang sedang berkuasa, cepat memindahkan diri ke timur. Yang tidak ingin ikut siapa-siapa, cepat memisahkan diri ke barat. Dengarkan, kalian yang di timur harus tahu, kekuasaan akan turut dengan kalian, dan keturunan kalian nanti yang akan memerintahkan saudara kalian dan orang lain. Tapi kalian harus ingat, nanti mereka akan memerintah dengan semena-mena. Akan ada pembalasan untuk semua itu. Silakan pergi. Yang di sebelah barat, carilah oleh kalian Ki Santang. Sebab nanti keturunan kalian yang akan mengingatkan saudara kalian dan orang lain, ke saudara sedaerah, ke saudara yang latar, sependirian, dan semua yang baik hatinya. Suatu saat nanti, apabila tengah malam dari Gunung Halimun terdengar suara minta tolong, nah itu adalah tandanya. Semua keturunan kalian dipanggil oleh yang mau menikah di Lebak Cawene. Jangan sampai berlebihan, sebab nanti telaga akan banjir. Silahkan pergi. Ingat, jangan menoleh ke belakang. Kalian yang di sebelah utara, dengarkan. Kota takkan pernah kalian datangi. Yang kalian temui hanya padang yang penuh diolah.
keturunan kalian kebanyakan akan menjadi rakyat biasa. Anda pun yang menjadi penguasa, tetap tidak mempunyai kekuasaan. Suatu hari nanti akan kedatangan tamu, banyak tamu dari jauh, tapi tamu yang menyusahkan. Waspadalah, semua keturunan kalian akan aku kunjungi. Tapi kalian pada waktu tertentu dan saat diperlukan. Aku akan datang lagi menolong yang perlu, membantu yang susah, tapi hanya mereka yang bagus perangainya. Apabila aku datang takkan terlihat, apabila aku berbicara takkan terdengar. Memang aku akan datang, tapi hanya untuk mereka yang baik hatinya. Satu tujuan, yang mengerti tentang harum sejati, juga mempunyai jalan pikiran yang lurus dan bagus tingkah lakunya. Ketika aku datang tidak berubah dan bersuara, tapi memberi ciri dengan wewangian. Semenjak hari ini Pajajaran hilang dari alam nyata, hilang kotanya, hilang negaranya, Pajajaran tidak akan meninggalkan jejak selain nama untuk mereka yang berusaha menelusuri. Sebab bukti yang ada akan banyak yang menolak, tapi suatu saat akan ada yang mencoba supaya yang hilang bisa ditemukan kembali. Bisa saja hanya menelusurinya, hanya memakai dasar. Tapi yang menelusurinya banyak yang sok pintar dan sombong, dan bahkan berlebihan kalau bicara. Suatu saat nanti akan banyak hal yang ditemui. Sebagian-sebagian sebab terlanjur dilarang oleh pemimpin pengganti. Ada yang berani menelusuri terus-menerus, tidak mengindahkan larangan, mencari sambil melawan sampai tertalah. Dialah anak gembala, rumahnya di belakang sungai, pintunya setinggi batu, tertutupi pohon handelem dan hanjuang. Bukan kerbau, bukan domba, bukan palaimu atau banteng, tetapi ranting daun kering dan sisa potongan pohon. Dia terus mencari mengumpulkan semua yang dia temui, tapi akan menemui banyak kejadian atau sejarah. Selesai zaman yang satu, datang lagi satu zaman yang jadi sejarah kejadian baru. Setiap zaman membuat sejarah, setiap waktu akan berulang, itu dan itu lagi. Dengarkan, saat yang ini memusuhi kita akan berkuasa hanya untuk sementara waktu. Tanahnya kering, padahal di pinggir sungai Cibantaun dijadikan kandang kerbau kosong. Nah, disitulah sebuah negara akan pecah oleh kerbau bule yang digembalakan oleh orang yang tinggi dan memerintah di pusat kota. Semenjak itu raja-raja dibelenggu, kerbau bule memegang kendali, dan keturunan kita hanya jadi orang suruhan. Tapi kendali itu tak terasa, sebab semuanya serba dipenuhi dan murah serta banyak pilihan. Semenjak itu, pekerjaan dikuasai monyet. Suatu saat nanti keturunan kita akan ada yang sadar, tapi sadar seperti terbangun dari mimpi. Dari yang hilang dulu semakin banyak orang yang terbongkar, tapi banyak yang tertukar sejarahnya. Banyak yang dicuri bahkan dijual. Keturunan kita banyak yang tidak tahu bahwa zaman sudah berganti. Pada saat itu geger di seluruh negara, pintu dihancurkan oleh mereka yang pemimpin, tapi pemimpin yang salah arah. Yang memerintah bersembunyi, pusat kota kosong, kerbau bule kabur, negara pecahan disebut monyet. Keturunan kita enak tertawa, tapi tertawa yang terpotong, sebab ternyata pasar habis oleh penyakit. Tempat padi habis oleh penyakit, kebun habis oleh penyakit, perempuan habis oleh penyakit.
Semua disebut oleh penyakit. Keturunan kita takut oleh segala yang berbau penyakit. Semua alat digunakan untuk menyembuhkan penyakit, sebab sudah semakin parah. Yang mengerjakannya masih bangsa sendiri, bangsa yang mati kelaparan. Semenjak itu keturunan kita banyak yang berharap bisa bercocok tanam. Sambil sok tahu memukul lahan, mereka tidak sadar bahwa zaman sudah berganti. Cerita lagi. Lalu sayup-sayup dari ujung laut utara terdengar gemuruh, burung meletaskan telur. Riuh seluruh bumi. Sementara di sini ramai oleh perang, saling menindas antar sesama. Penyakit bermunculan di sana sini. Lalu keturunan kita mengamuk tanpa aturan. Banyak yang mati tanpa dosa. Jelas-jelas musuh dijadikan teman. Yang jelas-jelas teman dijadikan musuh. Mendadak banyak pemimpin dengan cara sendiri. Yang bingung semakin bingung. Banyak anak kecil sudah menjadi bapa. Yang mengamuk tambah berkuasa. Mengamuk tanpa pandang bulu. Yang hitam diusir. Kepulauan ini semakin kacau. Sebab banyak yang mengamuk. Tidak beda dengan tawon. Hanya karena dirusak sarangnya, seluruh nusa dihancurkan akan dikejar. Tetapi ada yang menghentikan. Yang menghentikan adalah orang seberang. Lalu berdiri lagi penguasa yang berasal dari orang biasa. Tapi memang keturunan penguasa dahulu kala. Dan ibunya adalah seorang putri Pulau Dewata. Karena jelas keturunan penguasa. Penguasa baru susah dianiaya. Sejak itu berganti zaman. Ganti zaman, ganti cerita. Kapan? Tidak lama. Setelah bulan muncul di siang hari. Disusul oleh lewatnya komet yang terang benderang. Di bekas negara kita. Berdiri lagi sebuah negara. Negara di dalam negara. Dan pemimpinnya bukan keturunan Pajajaran. Lalu akan ada penguasa. Tapi penguasa yang mendirikan benteng yang tidak boleh dibuka. Yang mendirikan pintu yang tidak boleh ditutup. Membuat pancuran di tengah jalan. Memelihara elang di pohon beringin. Memang penguasa buta. Bukan buta memaksa, tapi buta tidak melihat segala penyakit dan penderitaan. Penjahat juga mencuri menggerogoti rakyat yang susah. Sekalinya ada yang berani mengingatkan. Yang diburu bukanlah penderitaan itu. Semua tetapi orang yang mengingatkannya. Semakin maju semakin banyak penguasa yang buta tuli. Memerintah sambil menyembah berhala. Lalu anak-anak muda salah pergaulan. Aturan hanya menjadi bahan omongan. Karena yang membuatnya bukan orang yang mengerti aturan itu sendiri. Wajar saja bila kolam semuanya mengering. Pertanian semuanya pusok. Bulir padi banyak yang diselewengkan. Sebab yang berjanjinya banyak tukang bohong. Semua diberangus janji-janji belaka. Terlalu banyak orang pintar tapi pintar keblinger. Pada saat itu datang pemuda berjanggut. Datangnya memakai baju serba hitam. Sambil menjadi sarung. Membangunkan semua yang salah. Mengingatkan pada yang lupa. Tapi tidak dianggap. Karena pintar keblinger. Maunya menang sendiri. Mereka tidak sadar. Langit sudah memerah. Asap mengepul dari perapian. Alih-alih dianggap pemuda berjanggut ditangkap. Dimasukkan ke penjara. Lalu mereka mengacak-acak tanah orang lain. Berasal mencari musuh. Tapi sebenarnya mereka sengaja membuat permusuhan. Waspadalah. Sebab mereka nanti akan melarang untuk menceritakan Pajajaran. Sebab takut ketahuan bahwa mereka yang jadi gara-gara selama ini. Penguasa yang buta semakin hari semakin berkuasa. Melebihi kerbau bule. Mereka tidak sadar zaman manusia sudah dikuasai oleh kelakuan hewan. Kekuasaan penguasa buta tidak berlangsung lama. Tapi karena sudah kelewat menyesalkan rakyat yang sudah berharap. Agar ada mukjizat datang untuk mereka. Penguasa itu akan menjadi tumbal. Tumbal untuk perbuatan sendiri. Kapan waktunya? Nanti saat munculnya anak gembala. Di situ akan banyak huru hara yang bermula di suatu daerah.
meluas ke seluruh negara yang tidak tahu menjadi gila dan ikut-ikut menyerobot dan bertengkar. Dipimpin oleh pemuda gendut, sebabnya bertengkar memperebutkan tanah yang sudah punya ingin lebih, yang berhak meminta bagiannya. Mereka hanya menonton tapi tetap terbawa-bawa. Yang bertengkar lalu terdiam dan sadar ternyata mereka memperebutkan pepesan kosong, sebab tanah sudah habis oleh mereka yang punya uang. Para penguasa lalu menyusup yang bertengkar ketakutan kehilangan negara, lalu mencari anak gembala yang rumahnya di ujung sungai, yang pintunya setinggi batu, yang rimbun oleh pepohonan andel dan hanjuang. Tapi pemuda gembala sudah tidak ada, sudah pergi bersama dengan pemuda berjanggut, pergi membuka lahan baru di Lebak Caweni. Yang ditemui hanya gagak yang berkuari dalam hati. Dengarkan, zaman akan berganti lagi, tapi nanti setelah gunung gede meletus, disusul oleh 7 gunung. Ribut lagi seluruh bumi, orang Sunda dipanggil-panggil, orang Sunda memaafkan, baik lagi semuanya, negara bersatu lagi. Nusa Jaya Ratu Adil yang sejati. Tapi Ratu Adil siapa? Dari mana asalnya sang ratu? Nanti kalian juga akan tahu. Sekarang carilah oleh kalian pemuda gembala. Silakan pergi. Ingat,